Bab 986 Terima kasih. Lautan awan diterangi oleh cahaya bulan. Di sisi timur gua Kaisar Putih, hutan lebat menjulang, dan lautan kabut di sekitarnya bergolak, dengan cahaya bulan mengalir di antaranya. Itu adalah negeri dongeng yang indah di dunia. Gu Qingcheng telah menunggu lama dengan tangan di belakang punggungnya. Sudah ada ketidaksabaran di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan menutup matanya. Kemarahannya berangsur-angsur meningkat, dan dia hampir ingin membunuh. Pada saat ini, riak-riak beriak di ruang sekitarnya, seolah-olah seorang suci akan datang. Gu Qingcheng membuka matanya dan melihat kehampaan yang menyebar di depannya. Sedikit kejutan melintas di matanya, dan kemudian penghinaan dan kemarahan terus terjalin. Dia telah membentuk niat membunuh yang mutlak. Bahkan jika orang itu menyembunyikan kultivasinya, dia ditakdirkan untuk mati. Orang suci biasa tidak penting di matanya. Namun, ketika dia melihat seorang wanita bergaun putih melangkah keluar dan orang yang selama ini dia pikirkan siang dan malam berdiri di depannya, Gu Qingcheng membelalakan matanya, warna keterkejutannya menjadi lebih kuat, lalu dia tersenyum, memperlihatkan cahaya percaya diri yang menembus segalanya. Jadi, itu yang mulia Bai Huang. Saya pikir itu adalah undangan dari setengah orang suci hari ini, tetapi ternyata itu adalah Anda. Sepertinya semua ini dilakukan oleh Anda. Jika Anda ingin memohon padanya, mengapa repot-repot? Piao, Anda tahu pikiran saya. Tidak peduli apapun, saya akan setuju hanya dengan satu kata. Mengapa repot-repot? Hanya dalam beberapa kata, pembukaan yang kuat berubah menjadi kasih sayang yang dalam. Itu benar-benar mendominasi dan percaya diri serta sopan yang tidak dapat ditolak oleh orang biasa. Itu kuat dan percaya diri. Dia secara tidak sengaja menggunakan kata-kata untuk menutup jarak. Jika wanita biasa melihatnya, mereka pasti akan merasa senang dengan sikap seperti ini. Harus dikatakan bahwa Gu Qingcheng, yang melakukan perjalanan melalui bunga-bunga, benar-benar memiliki cara. Sayangnya, Bai Piao telah mendengar banyak tentang orang ini, dan telah lama melihat penyamarannya. Dia selalu waspada dan hanya berbicara dengan dingin saat ini. Orang suci catur, kamu salah paham. Aku datang ke sini bukan untuk memohon Yi Feng, tetapi untuk menenangkan masalah ini. Tenang, Gu Qingcheng tercengang oleh kata-kata dingin itu, dan kemudian melihat tatapan tegas itu, yang tampaknya memiliki semangat juang. Senyum Gu Qingcheng menjadi lebih intens, menatap keindahan di depannya. Piao, apakah kamu tahu berapa banyak wanita yang bersedia mengikuti orang suci ini? Tetapi aku tidak pernah melihat mereka, hanya sekelompok wanita biasa-biasa saja. Tetapi kamu berbeda. Kamu selalu begitu keras kepala dan dingin, dan kamu juga berbakat dan cantik. Kamu benar-benar memenangkan hatiku. Aku sangat menghormatimu, jadi aku tidak pernah memaksakannya. Namun, kamu juga harus tahu bahwa meskipun kita berdua orang suci, kamu baru saja terbangun dan fondasimu tidak stabil. Aku menyarankan kamu untuk tidak mencari masalah, dan jangan hidup sesuai dengan toleransi orang suci ini. Senyum percaya diri itu sangat cemerlang, dan wajah putihnya terpantul di bawah sinar bulan, yang terlihat sangat feminin, membuat orang-orang merasa dingin di belakang. Bai Piao tidak tergerak. Tangan giok itu mengulurkan lengan awan, dan 10 jari terbang. Dalam sekejap, kekuatan jalan berkumpul, dan bulan yang cerah ditutupi oleh lautan bunga. Melihat gerakan itu, Gu Qingcheng tersenyum bangga, dengan sedikit cinta tampan yang merasa benar sendiri di matanya. Piao, jangan sombong karena kebaikanmu, kalau tidak kamu akan menderita. Tepat saat dia terkekeh, aku melihat gulungan kuno terbang keluar dari lengan Bai Piao, kekuatan jalan itu bertahan, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, misterius dan tidak jelas, memancarkan suasana kuno yang sudah lama ada, sangat ganas, seperti auman binatang buas. Tiba-tiba, mata Gu Qingcheng serius, dan dia tiba-tiba melihatnya dan berkata dengan keras. Arai kuno, kamu. Saat berikutnya, prasasti emas yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berkumpul menjadi sebuah lingkaran, menutupi bulan yang terang benderang, memancarkan warna emas panel surya, dan 7 sinar cahaya jatuh dari langit. Melihat cahaya emas yang mengerikan itu jatuh, Gu Qingcheng tiba-tiba berubah warna, dan tiba-tiba mengalirkan kekuatan seluruh tubuhnya, dan berteriak keras dengan rambut liar beterbangan. Bai Piao, dasar jalang, beraninya kau menggunakan 7 formasi absolut alam liar besar untuk melawanku. Di tengah istana gua, sebuah halaman yang elegan, Yi Feng mengangguk berulang kali sambil menunggu, dan hampir tertidur. 4 kata, menantikannya, adalah gambaran suasana hatinya saat itu. Sejujurnya, Yi Feng tidak pernah begitu bersemangat untuk mendapatkan balasan dari seorang pria tampan dalam hidupnya. Meskipun kedengarannya aneh, itu adalah kebenaran. Melihat bahwa cahaya bulan tampak redup, jelas sudah larut malam. Mata Yi Feng menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria tampan dengan wajah berminyak dan wajah yang dibedaki itu benar-benar tidak berperasaan. Tidak peduli seberapa dia menyukai Bai Piao, dia tidak mungkin tidak berdarah sama sekali, kan? Dia menulis surat tantangan, tetapi Bai Piao masih bisa tetap tenang. Ini terlalu toleran. Bahkan kura-kura ninja harus memanggilnya ahli ketika mereka melihatnya.
Seperti yang diharapkan, dia layak menjadi orang suci koin perak tua. Rencananya konyol dan sedikit licik. Tepat ketika Yi Feng menghela nafas diam-diam, sesosok muncul di halaman, akhirnya menarik perhatiannya, tetapi ketika dia melihat Bai Piao Piao berjalan ke arahnya dengan senyum lembut, cahaya di mata Yi Feng menghilang, hanya menyisakan senyum canggung. Dia melangkah maju untuk menyambutnya dan tersenyum pada Bai Piao Piao, "Nona Bai, mengapa Anda di sini larut malam?" Melihat senyum Yi Feng yang dipaksakan, Bai Piao Piao sama sekali tidak keberatan, dan bahkan lebih terharu. Bahkan pada titik ini, dia masih memaksakan segalanya. Pertunjukan kekuatan ini benar-benar menyentuh dan menyedihkan. Bahkan memikirkan keberanian yang kesepian menghadapi musuh yang kuat dari orang suci itu sendiri membuat Bai Piao Piao merasa masam, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk mendekat. Yi Feng dapat melakukan ini untuknya. Perasaannya jauh lebih dalam dan tulus daripada apa yang dilihatnya. Begitu Anda melihat laut, Anda tidak akan pernah sebaik air. Kecuali Wuxian, Anda tidak akan pernah sebaik awan. Di dunia ini, kecuali Yi Feng, tidak ada yang bisa membuatnya begitu tersentuh. Setelah ombak hari ini, jarak antara kedua hati tampaknya semakin dekat. Tanpa sepatah kata pun, dia tampaknya dapat merasakan kegelisahan dan kecemasan Yi Feng. Ribuan kata berubah menjadi senyuman. Yi Feng, kamu tidak perlu menyembunyikannya, aku tahu segalanya. Tahu, Yi Feng bingung, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Bai Piao Piao membawanya ke dalam rumah, berbisik kepadanya, dan menceritakan semuanya, yang membuat Yi Feng tercengang dan terkejut. Apa, kamu benar-benar mengunci Gu Qingcheng dalam formasi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yi Feng tidak pernah menduganya. Dia bekerja keras untuk menarik kebencian untuk waktu yang lama, dan akhirnya bertemu dengan seorang pria tangguh, tetapi dia hancur seperti ini. Ini terlalu sial. Tetapi melihat wajah tulus Bai Piao Piao, bahkan mengkhawatirkannya, dan menyelesaikan masalah ini untuknya secara pribadi, itu dianggap sebagai niat baik tetapi hal yang buruk. Yi Feng tidak bisa mengeluh, tetapi sangat tersentuh. Mungkin ini adalah takdir. Setelah menatap kosong selama beberapa napas, Yi Feng hanya bisa berterima kasih padanya dengan putus asa. Nona Bai, saya berterima kasih, tetapi saya tidak boleh melakukan ini lagi di masa depan. Bai Piao Piao tersenyum dan mengangguk. Melihat ekspresi Yi Feng yang sedikit kesepian dengan tenang, dia terpesona. Benar saja, Yi Feng tidak mengatakannya, tetapi dia pasti enggan baginya untuk mengambil tindakan. Memang benar bahwa seorang pria berdarah lebih suka menghadapinya sendiri. Memang benar bahwa dia menyelesaikan krisis itu sendiri, tetapi dia mengabaikan niat awal Yi Feng. Pendekatan ini tidak sempurna, dan dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Tetapi masalahnya telah dikatakan, Bai Piao Piao juga merasakan niat Yi Feng. Liku-liku ini tampaknya membawa jarak di antara keduanya lebih dekat, dan semua masalah tampaknya tidak menjadi masalah. Di masa depan, tidak peduli kesulitan apapun yang akan dia hadapi sendiri. Bab 987 Aku meletakkan kartuku di atas meja. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Bai Piao Piao dan Yi Feng minum teh dan membaca puisi setiap hari, memainkan sitar dan berbicara di bawah bulan, dan mengalami saat-saat yang sangat membahagiakan. Keduanya diam-diam menikmati keindahan yang berumur pendek itu dan tidak pernah menyebutkan hal lain. Hingga malam hari ke-7. Setelah sebuah lagu berakhir, Yi Feng masih memuji seperti biasa. Keterampilan sitar Nona Bai semakin lama semakin baik. Keterampilannya telah mencapai alam kesempurnaan. Suara sitar juga penuh dengan emosi yang kaya, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Jika Anda memiliki belahan jiwa dalam hidup Anda akan mati tanpa penyesalan. Setelah menerima pujian dari orang yang Anda sukai, Bai Piao Piao mengangguk sambil tersenyum. Dia senang dan sedikit malu di dalam hatinya. Dia mengangkat matanya dengan lembut dan melihat dengan tenang. Dia melihat kekhawatiran di antara alisnya. Bahkan jika dia menyembunyikannya dengan baik, itu tidak dapat disembunyikan dari mata Bai Piao Piao. Agaknya, Yi Feng masih khawatir tentang Gu Qingcheng. Meskipun mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tidak pernah menyebutkan masalah ini, Bai Piao Piao juga memahaminya dengan sangat baik. Dia hanya tidak ingin hal yang menyebalkan ini memengaruhi waktu yang langka itu, jadi dia sengaja memilih untuk tetap diam. Mereka berdua tahu bahwa bencana akan datang, dan Yi Feng mungkin punya rencana. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak akan mau membiarkannya membantu lagi. Melihat bahwa ini sudah hari ke-7, sudah waktunya untuk membuat kesimpulan. Ekspresi Bai Piao Piao menjadi sedikit serius. Dia berdiri dan berjalan ke arah Yi Feng, berbisik, Yi Feng, formasi 7 absolut gurun besar hanya efektif selama 7 hari. Besok, kekuatan jalan ke-7 akan tidak berlaku, dan Gu Qingcheng akan kembali. Saat itu, aku akan menghentikannya. Aku tahu kamu ingin bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi kali ini Gu Qingcheng sangat marah dan tidak boleh diremehkan. Bahkan aku mungkin tidak dapat menenangkan orang ini. Cara terbaik sekarang adalah kamu segera pergi dan memilih tempat yang tenang dan rahasia untuk menghindari badai. Gu Qingcheng tidak berani melakukan apapun padaku.
Tunggu sampai kamu menerobos alam suci, dan tidak akan terlambat untuk muncul di masa depan. Jika kamu menjaga Gunung Hijau, kamu tidak akan khawatir tentang kayu bakar. Apakah kamu mengerti? Nada suaranya lembut dan kata-katanya bijaksana. Melihat mata Bai Piao Piao yang khawatir, hati Yi Feng dipenuhi dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Gadis ini benar-benar baik padanya. Dia bahkan bersedia menghalangi bencana besar seperti itu dan hanya ingin melindunginya. Hati ini benar-benar tulus dan berharga. Merupakan berkah dari Tuhan untuk memiliki orang kepercayaan seperti itu dalam hidup. Tapi Yi Feng adalah pria setinggi 7 kaki, bagaimana mungkin dia bisa pergi begitu saja? Setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri, aku tidak bisa lari dalam aib dan meninggalkanmu sendirian untuk menghadapinya. Bai Piao Piao tertegun, dan kemudian hatinya benar-benar tersentuh. Melihat ekspresi tegas Yi Feng, hatinya benar-benar tersentuh. Meskipun dia tahu bahwa malapetaka sudah dekat, Yi Feng memikirkannya terlebih dahulu, dan dia tidak takut meskipun kultivasinya tidak memadai. Tanggung jawab pria seperti ini benar-benar menggerakkannya dan tidak mengecewakannya. Namun, semakin banyak hal ini terjadi, semakin Bai Piao Piao menghargai Yi Feng. Yi Feng, sekarang bukan saatnya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati. Kamu harus pergi lebih awal. Kita akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali di masa depan. Jika kamu membuat kesalahan sekecil apapun, aku tidak akan pernah bisa tenang dalam hidupku. Mata Yi Feng membelalak mendengar ini. Bai Piao Piao juga dipandang dengan awan-awan, tetapi dia tidak menghindar, dan menatapnya langsung dengan berani dan tegas. Keduanya saling memandang, dan satu tatapan bernilai 1000 kata. Yi Feng tidak pernah berpikir bahwa gadis ini akan sangat menghargainya. Dia dapat memblokir pisau dan senjata untukku, dan bahkan hanya peduli padaku. Aku khawatir tidak akan ada teman lain yang bisa melakukan ini. Dengan persahabatan hidup dan mati seperti itu, seharusnya tidak ada terlalu banyak rahasia, bahkan jika itu adalah rahasia terbesarku. Setelah beberapa saat hening, Yi Feng harus mengatakan yang sebenarnya. Aku menunjukkan kartuku. Sebenarnya, jika aku melawan Gu Qingcheng, bahkan jika dia berada di level orang suci, aku mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Bai Piao Piao sedikit mengernyit ketika mendengarnya. Yi Feng, jangan bercanda. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara setengah orang suci dan orang suci, ada perbedaan yang sangat besar. Kamu tidak dapat menahan kekuatan jalan agung yang dimobilisasi orang suci. Begitu kata-kata itu keluar, Bai Piao Piao menjelaskan dengan panik, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku juga tahu bahwa kamu mungkin memiliki beberapa kartu truf, tetapi kamu tidak boleh bertarung dengan orang suci dengan gegabah, dan kamu tidak boleh meremehkannya sama sekali. Yi Feng lebih tersentuh oleh apa yang didengarnya, dan tersenyum untuk menghiburnya. Nona Bai, saya mengerti maksud Anda, tetapi saya agak yakin. Sebenarnya, saya memiliki keterampilan sihir. Meskipun belum diverifikasi, saya tahu keefektifannya. Selama saya bisa mati dan kemudian berdiri, saya dapat mencapai keadaan keabadian dan pada saat yang sama kultivasi saya akan meningkat pesat. Jika Anda dapat membantu saya mati dan kemudian berdiri, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi master catur itu. Begitu suara itu jatuh, Bai Piao Piao juga terkejut. Mati dan kemudian berdiri. Bukankah ini berarti saya harus benar-benar mati? Ada keterampilan aneh seperti itu di dunia. Meskipun dia telah menjadi orang suci, dia belum pernah mendengar hal aneh seperti itu. Jika Yi Feng tidak memberitahunya, dia tidak akan pernah mempercayainya. Pertama mati dan kemudian terlahir kembali, dan kemudian keabadian akan meningkat pesat. Hanya dengan mendengarkan deskripsi sederhana ini, Bai Piao Piao tahu bahwa ini adalah keterampilan yang sangat menakutkan, yang mungkin telah hilang di zaman kuno. Yi Feng benar-benar memiliki rahasia seperti itu, tidak heran dia bisa menerobos ke semi orang suci dalam beberapa tahun. Pada saat ini, dia mengakui rahasia seperti itu, dan kepercayaannya padanya tak terlukiskan. Bai Piao Piao merasakan perasaan campur aduk di hatinya, dan ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Selain terharu, meskipun dia memiliki keraguan tentang teknik yang mengerikan ini, dia memiliki keyakinan besar pada Yi Feng, dan dia juga tahu bahwa semua kultivator memiliki rahasia mereka sendiri, dan terkadang tidak nyaman untuk bertanya terlalu banyak, jadi dia pun berjuang. Setelah beberapa saat hening, dia menatapnya dengan serius dan berbicara. Yi Feng, apakah kamu benar-benar memiliki keterampilan ajaib seperti itu? Masalah ini sangat penting dan tidak bisa dianggap enteng. Aku tidak akan pernah berbicara omong kosong tentang hal-hal seperti itu, aku juga tidak akan menipumu, tetapi syarat untuk berlatih teknik ini terlalu keras, dan kamu harus mati sekali sebelum bisa berlatih. Aku belum mulai berlatih, dan sekarang aku butuh bantuanmu. Yi Feng mengangguk dengan jujur. Melihat ekspresi serius itu, hati Bai Piao Piao menjadi tegang, dan tekanan di antara kedua alisnya meningkat pesat. Dari pemahamannya, Yi Feng jelas bukan orang yang berbicara tanpa berpikir. Sebaliknya, dia bertindak dengan tenang dan rendah hati. Dia bahkan tidak pernah mengungkapkan tingkat kultivasinya sebelumnya.
Sekarang setelah dia mengungkapkan rahasia ini, saya khawatir tidak ada orang ketiga yang akan mengetahuinya. Untuk berdiri setelah kematian. Jika itu bukan masalah hidup dan mati, siapa yang akan memilih praktik yang berisiko seperti itu? Tampaknya Yi Feng telah memutuskan untuk berdiri. Semua bujukan mempermalukan pria berdarah seperti itu. Mata Bai Piao Piao berangsur-angsur menjadi berkabut. Meskipun dia tahu bahwa dia kuat, dia tidak dapat melakukan apapun pada Yi Feng, dan dia takut membuat kesalahan sekecil apapun. Dia sama sekali tidak dapat menanggung konsekuensi kegagalan, dan dia berada dalam dilema untuk sementara waktu. Pada saat hening ini, Yi Feng terus berbicara. Tidak apa-apa, serang saja aku sebisa mungkin, serahkan semuanya pada Tuhan, percayalah padaku. Selama aku bisa mati, teknik ini akan berhasil. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan ditentukan oleh Tuhan, sebisa mungkin. Wajah yang semakin tampan itu kini menampakkan ketenangan yang menembus segalanya, dan rasa tenang dan senang yang tak terlukiskan, yang membuat Bai Piao Piao tercengang. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kata-kata ini menampakkan kebijaksanaan yang mendalam dan pikiran terbuka, dan juga memberinya inspirasi yang luar biasa. Sambil mengagumi keadaan pikiran Yi Feng yang tiba-tiba, Bai Piao Piao juga memutuskan bahwa jika dia gagal, dia akan mengikutinya dan tidak akan pernah mengecewakan kasih sayang yang begitu dalam. Dengan keyakinan yang kuat di benaknya, Bai Piao Piao mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Suara lembut itu jatuh. Alis Bai Piao Piao menunjukkan sedikit paksaan, dan jari-jarinya yang seperti batu giok terbang di atas lautan bunga. Kekuatan Dao yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dari langit dan bumi. Kekuatan Dao yang kuat hampir terlihat oleh mata telanjang, dan cahaya bulan tertutup oleh lautan bunga. Dengan 5 jari tangan kanannya, dia segera menyerang dengan telapak tangan terkuat dalam hidupnya, dan kekuatan yang luar biasa langsung menelan Yi Feng. Di depan lautan bunga yang menakutkan, sosok Yi Feng tampak sangat kecil, dan ditelan dalam sekejap mata. Pada saat itu, hati Bai Piao Piao tiba-tiba menegang, air mata sudah berputar di matanya, tetapi dia menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Boom gelombang 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 gelombang. Suara keras yang mengguncang dunia menyebar, dan seluruh tanah suci ketakutan. Binatang buas di sekitarnya semua takut dan berhamburan, seolah-olah ada bencana besar di dunia. Melihat lautan bunga menelan 4 arah seperti air pasang, halaman kecil itu rata dengan tanah dalam sekejap. Bai Piao Piao patah hati, tetapi dia menatap debu dan kabut, penuh harap dan panik, dengan tatapan rumit di matanya. Sampai debu dan kabut sedikit menghilang, siluet sosok masih berdiri diam. Sebuah gumaman keluar dengan bingung. Kenapa aku baik-baik saja, ini? Mendengar suara itu, Bai Piao Piao terjebak 988 ahli pedang beraksi. Aku tidak bisa meminta lebih. Bai Piao Piao melambaikan lengan bajunya karena terkejut. Debu dan kabut menghilang, dan Yi Feng berdiri diam di reruntuhan, dengan ekspresi bingung dan tertekan di wajahnya. Melihat pemandangan ini, Bai Piao Piao sangat terkejut sehingga matanya yang indah sedikit bergetar, menatap Yi Feng, tidak dapat berkata apa-apa. Yi Feng melihat ke bawah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tampak utuh. Kecuali sedikit debu di tubuhnya, tidak ada yang terjadi. Dia tidak merasakan sakit atau gatal, dan tampak sangat nyaman, seperti tertiup angin musim semi. Apa-apaan ini? Yi Feng sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Bagaimana mungkin dia, seorang setengah suci, menahan telapak tangan Bai Piao Piao yang berkekuatan penuh, tetapi tidak terjadi apa-apa? Ini tidak ilmiah. Mungkinkah Bai Piao Piao tidak berani bergerak, dan membiarkannya begitu saja? Dengan kecurigaan dan kebingungan, Yi Feng terus melihat ke belakang dan melihat sekeliling. Dia tidak tahu sampai dia melihatnya. Ketika dia melihatnya, dia tercengang. Ya ampun, halaman yang elegan tadi lebih keterlaluan daripada setelah Perang Dunia II. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali tumpukan abu. Itu seperti alam liar. Tidak ada jejak halaman sama sekali. Sekilas, hanya ada secuil debu. Sebagian besar halaman telah terhapus tanpa jejak, seperti penghapus papan tulis. Itu sangat mengerikan. Seperti yang diharapkan dari seorang suci, dia langsung dimusnahkan ketika dia bergerak. Dibandingkan dengan dia, master seni bela diri yang dulunya kuat itu seperti anak kecil dengan celana selangkangan terbuka. Bagaimana mungkin ini bukan gerakan kekuatan penuh? Yi Feng tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa Yi Feng tidak mati. Dia bahkan tidak terluka sama sekali. Merasakan angin bertiup di telinganya, Yi Feng benar-benar bingung. Dia tidak tahu tautan mana yang salah. Hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Yi Feng sudah agak skeptis tentang hidupnya. Di sisi lain, melihat semuanya masih utuh, Bai Piao Piao yang berdiri di dekat hamparan bunga juga tercengang. Hasil ini benar-benar di luar dugaannya. Dia membayangkan Yi Feng mungkin berhasil, tersungkur ke tanah oleh telapak tangan ini, lalu mencapai keabadian dan meningkatkan kultivasinya, sehingga mengatasi kesulitan saat ini. Ini adalah hasil terbaik, dan tentu saja ada harapan yang lebih buruk.
Bai Piao bahkan memutuskan bahwa jika terjadi kesalahan, dia akan mengikuti Yi Feng. Tapi dia tidak menyangka Yi Feng akan aman dan sehat. Belum lagi Bai Piao, bahkan jika ada orang lain yang hadir, akan sulit dipercaya bahwa seorang setengah orang suci bisa tetap utuh setelah menerima telapak tangan berkekuatan penuh dari seorang orang suci. Ini terlalu aneh. Pada saat ini, melihat Yi Feng berdiri diam, Bai Piao senang sekaligus gelisah karena kebingungan yang hebat. Di matanya, Yi Feng memang luar biasa, dan tidak ada pria yang bisa menandinginya, tetapi kultivasinya memang hanya setengah orang suci. Bagaimana dia bisa menerima telapak tangan ini? Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya dan sangat bertekad. Secara logika, Yi Feng seharusnya tidak luput dari cedera. Kecuali Yi Feng bukan setengah orang suci, tetapi orang suci. Tiba-tiba menyadari hal ini, hati Bai Piao terguncang, dan seluruh tubuhnya terguncang lagi. Jantungnya berdebar kencang, dan dia hampir tidak bisa berkata apa-apa. Dia berpikir bahwa Yi Feng menjadi setengah orang suci dalam waktu singkat sudah merupakan bakat yang langka, dan dia pasti telah melakukan upaya yang tak terbayangkan. Bai Piao terkejut dan lega untuk waktu yang lama. Sampai saat ini, dia menemukan bahwa Yi Feng telah jauh melampaui harapannya dan mencapai alam orang suci. Dia bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Pria ini benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan, dan membuatnya merasa semakin bersemangat dan lega saat ini. Melihat sosok itu berdiri dengan acuh tak acuh, muncul di kabut dan debu dengan postur yang tak terkalahkan, tampaknya menjadi sedikit aneh, tetapi garis besar dan wajahnya masih sangat familiar, dan Bai Piao tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Orang seperti itu sama sekali tidak membutuhkan perlindungannya, dia juga tidak perlu terlalu khawatir. Dia bahkan lebih baik darinya. Dia benar-benar tidak melakukan kesalahan. Kejutan yang luar biasa dan jalinan yang menyentuh, mata Bai Piao sudah bersinar dengan bintang-bintang. Pada saat yang sama, serangan telapak tangan tadi menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Seluruh gua suci terkejut. Para pelayan dan binatang suci dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Di halaman, kekosongan beriak, dan Su Jie muncul dengan pedang panjang di tangannya. Melihat semua yang ada di depannya, tidak ada riak di matanya. Tidak ada orang lain kecuali Bai Piao dan Yi Feng. Mata dingin Su Jie menunjukkan kebingungan dan bertanya dengan tenang. Apa yang terjadi? Mengapa kamu melakukan ini di gua? Pertanyaan ini membangunkan mereka berdua. Melihat temannya keluar dari pengasingan, Bai Piao tampak menyesal, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di antara alisnya, dan diam-diam melangkah maju untuk menjelaskan. Dan menatap Yi Feng lagi, dan setelah melihat bahwa Yi Feng tidak menolak, dia menceritakan semuanya. Mendengar asal-muasal kejadian itu, ekspresi Su Jie tampak tenang, seolah-olah dia sangat mengenal gaya Gu Qingcheng. Namun, ketika dia mendengar bahwa Yi Feng benar-benar berlatih beberapa keterampilan sihir, dia dengan mudah menahan telapak tangan Bai Piao yang berkekuatan penuh, tetapi tidak terluka sama sekali. Akhirnya, mata Su Jie menunjukkan warna yang aneh, menatap Yi Feng untuk waktu yang lama, dan menjadi semakin penasaran. Aku tidak menyangka kamu bisa menerima telapak tangan Piao. Aku khawatir kamu memiliki alam seorang suci. Sepertinya kamu memiliki trik sulap untuk menyembunyikan napasmu. Aku meremehkanmu. Begitu dia mengatakan ini, tebakan Bai Piao hampir terbukti, dan dia tidak bisa menahan senyum. Ada banyak pahlawan dan kekuatan besar di dunia, tetapi tidak banyak orang yang bisa dipuji oleh Su Jie. Mendengar bahwa Yi Feng ditegaskan, dia merasa sangat manis. Yi Feng semakin bingung. Apa-apaan ini? Kultivasi orang suci, dan menyembunyikan napas. Kok aku nggak ngerti? Melihat kedua wanita itu dengan ekspresi yang berbeda dan menatapnya, Yi Feng benar-benar makin bingung. Dia sudah sangat terkejut karena dia memegang telapak tangan Bai Piao. Sekarang dia mendengar bahwa ada kultivasi orang suci, Yi Feng sama sekali tidak ingin mempercayainya. Sebelumnya, dia hanya memperkirakan tingkat kultivasinya sendiri, dan setelah uji racun, dia dengan enggan percaya bahwa dia adalah setengah orang suci, jadi dia baru saja mengunci tujuannya mencari kematian di tingkat orang suci. Meski begitu, jalannya menuju kematian sangat sulit. Jika dia benar-benar di tingkat orang suci, siapa yang akan dia temukan untuk membunuhnya? Bagaimana dia bisa memainkan permainan ini? Sambil mengerutkan kening dan bergumam, Yi Feng merasa tidak enak. Tidak mungkin. Ini seharusnya tidak terjadi. Setelah suara itu jatuh, Bai Piao juga terbangun dari kegembiraannya, memikirkan keterampilan sihir Yi Feng, dengan sedikit penyesalan di matanya. Apa yang bisa kulakukan? Tingkat kultivasi Yi Feng terlalu kuat. Bukankah dia tidak akan bisa berlatih keterampilan sihir dan kehilangan kesempatan besar? Melihat kedua orang itu terdiam, Su Jie menatapnya lama, tetapi masih tidak bisa melihat tingkat kultivasi Yi Feng, tetapi dia berbicara dengan tenang dan memecah kebuntuan singkat itu. Tidak harus. Yi Feng bisa menghalangi telapak tanganmu, yang belum tentu berarti bahwa dia memiliki tingkat kultivasi orang suci. Mendengar kata-kata ini, kedua orang itu memperhatikan, dan melihat mata Su Jie menjadi lebih serius.
Piao Piao baru saja terbangun. Meskipun dia memiliki kultivasi seorang suci, fondasinya tidak stabil dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan absolut seorang suci. Jika seorang setengah suci memiliki beberapa kartu truf defensif, dapat dimengerti bahwa dia dapat mengambilnya. Dari sudut pandang ini, Yi Feng mungkin tidak memiliki kultivasi seorang suci. Jadi begitulah. Mendengar kebenaran terungkap, Bai Piao Piao tiba-tiba menyadari dan ekspresinya berangsur-angsur tenang. Setelah memikirkannya sebentar, dia merasa itu masuk akal. Yah, apa yang dikatakan Suster Su masuk akal. Pada saat yang sama, pikiran Bai Piao Piao menjadi semakin bertekad, dan tidak ada keraguan sebelumnya. Dalam hal ini, mengapa Anda, Suster Su, tidak mengambil tindakan? Dengan kultivasi Anda pasti akan membantu Yi Feng mencapai kekuatan ilahi. Su Jie terdiam setelah mendengar suara itu dan menatap Yi Feng dengan serius. Kultivasinya terlalu kuat, dan dia telah menjadi orang suci melalui ilmu pedang. Bahkan orang suci sejati mungkin tidak dapat memblokir gerakan. Gelar orang suci pedang yang tak terkalahkan ini dibangun oleh kekuatan. Meskipun mereka berdua orang suci, kesenjangannya sangat besar. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, Yi Feng pasti akan mati. Suasana tiba-tiba menjadi serius. Kedua wanita itu menatap Yi Feng dengan tenang, ekspresi mereka menjadi lebih serius, menunggu tanggapan Yi Feng. Tanpa diduga, Yi Feng sama sekali tidak merasakan tekanan, dan bahkan matanya tiba-tiba bersinar, seolah-olah dia penuh dengan harapan. Benarkah? Jika Nona Su bersedia membantu, itu akan luar biasa, itu benar-benar yang aku inginkan. Bab 989 bahkan seorang suci pun hampir tidak dapat menandingi pedangku. Apa yang dapat kau harapkan? Mendengarkan kata-kata Yi Feng, Bai Piao Piao dan Su Jie terkejut dan saling memandang dengan tenang. Hanya ada keterkejutan di mata jernih kedua wanita itu, dan warna aneh yang langka hampir muncul pada saat yang bersamaan. Bai Piao Piao tidak hanya lebih terkejut, tetapi bahkan Su Jie yang biasanya pendiam pun terkejut. Jalan keabadian itu luas dan tak terbatas, dan sulit untuk mencapai sisi lain dalam seumur hidup. Dari orang suci hingga manusia biasa, jika kau tidak dapat mencapai puncak, kau tidak dapat melarikan diri dari akhir hidupmu. Ini adalah takdir yang tak berdaya, dan itu juga merupakan alasan untuk membudidayakan makhluk abadi. Dapat dikatakan bahwa kematian mewakili ketakutan yang tak terbatas. Dalam menghadapi keputusasaan seperti itu, semua makhluk adalah sama. Bahkan jika ada orang yang mati dengan murah hati demi keadilan, sulit untuk tetap tenang. Saat ini, pria yang tampaknya biasa ini memiliki keanggunan yang melampaui semua makhluk. Demi mengejar ilmu sihir tertinggi, dia bahkan bisa mengesampingkan hidup dan mati, hanya untuk melangkah ke alam tertinggi. Kamu harus tahu bahwa ilmu sihir semacam ini tidak 100% mungkin. Hati Taoisme yang ulet seperti itu sulit ditemukan di zaman ini. Jantung Bai Piao Piao sudah berdebar kencang, dan emosi yang rumit saling terkait dan melonjak. Bahkan jika Yi Feng hanya setengah orang suci, semua yang dia tunjukkan saat ini telah membayangi keberadaan apapun di dunia, seperti bulan yang cerah di langit, menghadap ke dunia. Inilah pria yang dia sukai. Ekspresi Su Jie bahkan lebih tegas. Untuk pertama kalinya sejak mereka pertama kali bertemu, dia menatap langsung ke Yi Feng. Ketika Bai Piao Piao diam-diam mundur, dia meletakkan pedang suci di depannya dengan tangan kirinya, seolah-olah menghadapi seorang guru yang tak tertandingi. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, hanya dengan rasa hormat. Jika aku menggunakan pedang kekuatan penuhku, bahkan para orang suci tidak berani bersaing. Apakah kamu menyesal? Yi Feng tersenyum dan berkata, penuh dengan harapan yang tak terkendali. Oke, pastikan untuk menggunakan kekuatan penuhmu, aku akan berterima kasih. Benar saja, hati Taoisme orang ini sangat ulet, dan dia telah mencapai keadaan tidak menyesal bahkan jika dia mati. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menandinginya. Su Jie tercengang oleh kata-katanya. Baiklah. Su Jie mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan dengan ringan menggenggam gagang pedang dengan tangan kanannya. Hanya dengan genggaman ringan, pedang suci yang tidak pernah terhunus selama bertahun-tahun itu berdengung, seperti auman naga di seluruh dunia. Dalam sekejap, awan pecah dan cahaya bulan redup. Sebuah pedang terhunus, dan dunia menjadi sunyi. Seluruh tanah suci dilintasi oleh niat pedang yang menyebar tertinggi, dan cahaya pedang langsung menuju langit berbintang dan awan. Pedang ini belum dilepaskan, dan hampir akan membelah dunia. Cahaya itu dingin dan bintang-bintang serta bulan ada di langit, seolah-olah semuanya akan kehilangan warnanya di bawah pedang itu. Kekuatan pada saat itu hampir melampaui semua imajinasi. Bahkan Bai Piao Piao, yang juga seorang suci, belum pernah melihat cahaya pedang seperti itu, apalagi menyaksikan serangan kekuatan penuh Su Jie. Saat melihat ke udara, dia sudah merasakan tekanan yang besar, dan jari-jari gioknya mengepal. Di depan pedang itu, Bai Piao Piao merasa sangat kecil. Telapak tangannya yang berkekuatan penuh tadi hanya mengerahkan sedikit kekuatan Tao. Dibandingkan dengan niat pedang yang hampir substansial ini, itu hanya angin sepoi-sepoi. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia pasti tidak akan bisa menahan pedang ini. Aku khawatir dia hanya akan mati.
Kekuatan penuh seorang suci sejati benar-benar dapat membuat langit dan bumi menghindarinya. Itu benar-benar mengerikan. Mata Bai Piao Piao digenggam erat. Bahkan jika dia melihat jauh, dia sudah sangat tegang. Di bawah tekanan seperti ini, pedang itu tampaknya merobek ruang dan seketika cahaya pedang jatuh di kepala Yi Feng. Terlalu cepat. Momentum gemuruh seperti itu tidak lagi cepat pada tingkat kecepatan, tetapi melampaui kesadaran. Bahkan seorang santo baru seperti Bai Piao Piao tidak bereaksi. Melihat sosok yang kesepian itu, senyum terakhir menghilang dan sepenuhnya ditelan oleh cahaya pedang yang menjulang tinggi yang menakutkan. Semuanya sunyi. Langit dan bumi seterang siang hari. Dalam sekejap, hati Bai Piao Piao menegang dan dia hampir berteriak. Bas gelombang 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 gelombang. Deru pedang suci bergetar, dan dunia tampak diam pada saat ini. Bai Piao Piao mengepalkan jari-jari giok di lengan bajunya, dan persendiannya memutih. Semua obat suci penyembuh telah diambil olehnya, dan dia menatap reruntuhan halaman yang seterang siang hari. Tidak peduli apapun hasilnya, dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Yang bisa dia lakukan adalah menyelamatkan Yi Feng dengan sekuat tenaga ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan menunggu semuanya selesai. Sejak menjadi santo, Bai Piao Piao merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya, dan juga menyadari betapa tidak berartinya dia. Pada saat ini, keputusasaan kehancuran dunia memenuhi pikirannya. Patah hati. Namun, seberapa keras pun ia berusaha, kekuatan pedang itu terlalu mengerikan. Halaman yang hancur yang hampir diterangi itu sama menyilaukannya dengan terik matahari, dan bahkan ia, seorang suci, tidak dapat melihatnya secara langsung. Segala sesuatu di dunia tampak diam pada saat ini. Dalam pemandangan yang bergetar seperti terik matahari jatuh dari langit, hanya goncangan yang menembus dunia yang tiba-tiba keluar. Boom! Bahkan jika ia tidak dapat melihatnya, Bai Piao Piao dapat berpikir bahwa Yi Feng telah ditembus oleh niat pedang yang mengerikan, dan punggungnya akan disapu oleh niat pedang raksasa. Bai Piao Piao sangat cemas hingga air matanya berlinang dan menggigit bibir merahnya dengan erat. Ia tidak dapat memprediksi apa hasilnya, dan ia sangat cemas hingga hatinya terbakar. Namun pada saat ini, kemudian, serangkaian suara goncangan teredam terdengar lagi. Bang! 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 Yi Feng pasti telah terkena cahaya pedang dan terbang mundur dan terluka parah. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Bai Piao Piao tidak bisa lagi peduli dengan hal lain. Dia meledak dengan pesona Tao di sekujur tubuhnya, membuka matanya dan menatap dengan penuh semangat ke pusat badai, ingin segera turun. Tetapi ketika dia melihat dengan penuh semangat, dia benar-benar melihat sesosok tubuh berdiri diam, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun jurang di belakangnya tidak berdasar, dia sama sekali tidak peduli, hanya berdiri kaku di kejauhan. Yi Feng sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Bai Piao Piao tertegun dan tidak bisa bereaksi sekaligus. Tanpa sadar mengikuti tatapannya, dia melihat sesosok tubuh lain terbang mundur ke barat. Sosok itu sulit ditangkap. Istana dan paviliun yang tak terhitung jumlahnya dilewati di sepanjang jalan, dan debu serta batu beterbangan, dengan suara terus-menerus. Sosok itu begitu cepat sehingga Bai Piao Piao hanya bisa melihat cahaya pedang suci. Itu Su Jie. Mengapa Yi Feng berdiri diam dan teman ini terbang mundur dengan sangat mengerikan? Seolah-olah Yi Feng adalah orang yang menyerang. Semuanya terbalik. Apa yang sedang terjadi? Bai Piao Piao benar-benar bingung. Melirik pemandangan yang luar biasa ini, dia tidak bisa lagi berpikir, juga tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi. Namun, Su Jie adalah pendekar pedang terkuat, dan dia tidak akan terluka oleh guncangan seperti itu. Cahaya pedang itu begitu mengerikan sehingga dia tidak bisa mengejar untuk sementara waktu. Dalam keterkejutan, Bai Piao Piao hanya bisa menggerakkan pikirannya dan mendarat di samping Yi Feng dalam sekejap. Dia bertanya dengan cemas. Yi Feng, apakah kamu terluka? Apa yang terjadi? Yi Feng juga bingung. Dia menatap Bai Piao Piao untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Seolah-olah pandangan dunianya telah dibuka paksa dan dia tidak bisa mengatur kata-katanya tiba-tiba. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Baru saja, Yi Feng sangat menantikannya. Melihat cahaya pedang menembus dunia, dia begitu gembira hingga mengira mimpinya akan menjadi kenyataan dan merentangkan tangannya untuk menunggu kematian. Kemudian dia mendengar suara pop. Itu terjadi begitu cepat. Segalanya tampak telah berlalu, dia tidak bisa merasakan apapun, dan kemudian ada serangkaian suara teredam. Siapa yang tahu, ketika dia membuka matanya, tidak ada yang terjadi padanya, tetapi Su Jie telah pergi. Sekarang Bai Piao Piao bertanya kepadanya, kepada siapa dia harus bertanya. Melihat wajah gadis itu yang cemas dan terus-menerus memeriksa tubuhnya, Yi Feng hanya bisa menjawab dan menghiburnya agar tidak membuatnya khawatir. Nona Bai, sepertinya aku, tidak apa-apa, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Begitu kata-kata ini, 990 keadaan pikirannya sulit ditemukan di zaman ini. Swiss. Kalimat ini mengejutkan mereka berdua dan membuat mereka membuka mata lebar-lebar. Hati Bai Piao Piao bahkan lebih bergejolak, dan dia benar-benar terkejut.
Faktanya seperti ini. Ternyata serangan kekuatan penuhnya diblokir sebelumnya, bukan karena fondasinya tidak stabil dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh seorang suci, tetapi karena Yi Feng sendiri berada di level suci. Melihat ekspresi serius Su Jie yang belum pernah terjadi sebelumnya, Bai Piao Piao sangat terkejut hingga dia menutupi bibir merahnya dengan ringan. Ini adalah pertama kalinya baginya melihat Su Jie begitu tegas, dan bahkan menatap wajah seorang pria dan berbicara. Pada saat ini, mendengar kata-kata Su Jie, semua keraguan terpecahkan. Melihat Yi Feng aman dan sehat, dan dengan kehalusan yang begitu kuat, mata Bai Piao Piao berkaca-kaca. Emosi yang kompleks terus terjalin, dan Bai Piao Piao dan Su Jie hampir bergegas ke Yi Feng pada saat yang sama. Yi Feng semakin bingung. Tidak mungkin. Sebelum dia selesai berbicara, Su Jie menyela, tidak memberi kesempatan untuk berdalih. Kau tidak perlu menyembunyikan alammu lagi. Pedangku ini mengandung niat pedang tertinggi. Sulit bagi orang suci biasa untuk mengambilnya. Jika kau tidak berada di alam suci, kau pasti sudah berubah menjadi abu saat ini. Suara berat itu mengguncang lingkungan sekitar begitu hebat hingga terdengar suara jarum jatuh. Getaran singkat itu seperti gelombang besar, naik turun di hati ketiga orang itu, dan itu juga mengejutkan Bai Piao Piao hingga menjadi semakin emosional. Akhirnya, dia benar-benar rileks dan menghela napas panjang lega. Ini benar-benar hebat. Ternyata kultivasimu sudah hebat. Bahkan kakak Su memujimu. Kalau begitu, Gu Qingcheng pasti bukan lawanmu. Sepertinya tidak perlu khawatir. Memang, dengan kultivasinya, Gu Qingcheng jelas bukan lawannya. Melihat kedua wanita itu berbicara dengan tegas dan perlahan tersenyum, Yi Feng tercengang. Langit runtuh. Dia sebenarnya orang suci. Apakah ini lelucon? Dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu selama ini. Bahkan sekarang, dia mengira bahwa fondasi Bai Piao Piao yang tidak stabil dan cangkang kura-kuralah yang berperan. Tanpa diduga, dia sudah berada di alam suci. Ini, alpaka yang tak terhitung jumlahnya melompati pikiran Yi Feng, begitu banyaknya hingga tak terhitung. Tidak heran dia selalu gagal dalam pencariannya untuk mati. Di matanya, banyak orang sebelum dia hanyalah nama-nama yang sia-sia. Bahkan pemimpin sekte pengamat bulan begitu meneteskan air liur, seperti orang palsu. Ternyata kebenarannya seperti ini. Dia selalu meremehkan kekuatannya sendiri. Sialan, menghadapi fakta yang membuat semua orang senang ini, Yi Feng ingin menulis sebuah mahakarya dalam bahasa C. Seorang suci sudah berada di puncak kultivasi, dan untuk tidak terkalahkan di hadapan Su Jie, dia pasti sangat kuat. Bagaimana mungkin kultivasi seperti itu masih mencari kematian? Bahkan jika dia mencari di seluruh 9 alam, aku khawatir tidak ada yang bisa menyakitinya sama sekali, kan? Ini hanyalah proposisi palsu yang tidak dapat dicapai. Sistem anjing mempermainkannya. Berpikir kembali pada semua usaha yang telah dilakukannya selama periode ini, Yi Feng merasa sangat kesepian, tidak rela, dan tidak berdaya di dalam hatinya, dan dia ingin membunuh sistem terlebih dahulu dan kemudian X. Semuanya seperti awan yang mengambang. Yi Feng tiba-tiba merasa sangat kesepian dan benar-benar jatuh ke dalam autisme. Nona Bai, Nona Su, terima kasih banyak hari ini. Saya sedikit lelah, jadi saya akan pergi dan beristirahat. Terima kasih lagi besok. Yi Feng membungkuk dan pergi dengan sedih. Lelah. Dia benar-benar lelah. Sistem anjing mati macam apa yang harus dihancurkan? Perpisahan yang tiba-tiba itu mengejutkan Bai Piao Piao dan Su Jie. Sebelum kedua wanita itu bisa bereaksi, Yi Feng pergi dengan sedih. Punggungnya yang terentang di bawah sinar bulan begitu kesepian dan menyedihkan. Bai Piao Piao tidak mengerti mengapa, jadi dia hanya bisa mengirim pesan kepada para pelayan untuk merawatnya dengan baik. Melihat Yi Feng pergi, hatinya kacau, dan dia tidak tahu apa yang salah. Dengan tergesa-gesa, dia harus memberikan semua jenis obat suci kepada Su Jie untuk penyembuhan. Kembali ke kediamannya. Setelah Su Jie selesai menyembuhkan diri, Bai Piao Piao duduk di samping dan bertanya dengan gugup. Kakak Su, apa yang terjadi? Mengapa Yi Feng begitu kesepian? Apakah ada sesuatu yang tidak kulakukan dengan cukup baik? Su Jie juga terinspirasi oleh kata-kata ini. Dengan visinya sebagai seorang kultivator, dia tidak dapat melihat Yi Feng. Setelah berpikir lama, dia masih tidak dapat menemukan jawabannya. Baru setelah dia mengingat alasannya, mata Su Jie menunjukkan warna yang aneh. Dia perlahan-lahan merasakan hal yang sama, lalu memuji dan mendesah pelan. Itu bukan salahmu. Yi Feng begitu kesepian karena pengejarannya sendiri terlalu tinggi, sama sepertiku di masa lalu, aku merasa tidak berdaya karena berada di puncak. Apakah terlalu kesepian di puncak? Bai Piao Piao mendengarkan dengan saksama, dan kebingungan muncul di wajah lembutnya. Setelah melihat ekspresi bingung temannya, Su Jie mengangguk dengan serius. Ya, memang kesepian di puncak. Coba pikirkan, dengan kultivasi dan alam Yi Feng, berapa banyak orang di dunia yang bisa dibandingkan. Jika orang biasa memiliki prestasi seperti itu, mereka mungkin akan mempublikasikannya di mana-mana, tetapi dia sangat rendah hati, tidak sombong atau tidak sabaran, dan dengan sepenuh hati mengejar jalan tertinggi, sehingga bahkan aku belum pernah mendengar reputasinya.
Untuk mencapai alam tertinggi, dia bersedia menyerahkan segalanya lalu menghancurkan dan membangun. Hati Tao seperti itu sulit ditemukan di zaman ini. Orang seperti itu benar-benar terlalu luar biasa, dan dia tidak akan pernah berhenti untuk orang suci biasa. Mungkinkah kamu tertarik padanya? Sekarang aku akhirnya mengerti bahwa dia memang sangat kuat. Visimu benar. Bai Piao Piao tiba-tiba tercerahkan ketika mendengarnya, dan matanya penuh dengan kecemerlangan setelah mempertimbangkan dengan saksama. Temperamen dan karakter Yi Feng adalah hal yang disukainya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yi Feng begitu luar biasa, bahkan jauh lebih baik darinya, dan telah membuang pikiran orang biasa. Pria seperti itu tentu saja akan sangat kesepian jika dia melewatkan kesempatan untuk mencari kematian. Mendengarkan analisis Su Jie yang juga merupakan pria kuat, Bai Piao Piao akhirnya mengerti alasannya. Sementara dia semakin menyukai Yi Feng, dia juga diam-diam memutuskan untuk bekerja lebih keras. Melihat sorot mata penuh hormat dari sahabatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan lega. Ya, dia ada di hatiku. Yang terbaik. Dia kehilangan suaranya, tetapi wajahnya memerah karena malu. Bai Piao Piao tidak berani memujinya lagi, jangan sampai dia ditertawakan oleh sahabatnya, jantungnya sudah berdebar kencang. Tetapi dia tidak tahu bahwa Su Jie sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Memikirkan kembali pedang tadi, kekuatannya menghilang seperti setetes air di lautan. Keinginan Su Jie yang telah lama terpendam untuk menang bangkit, dan matanya dipenuhi dengan semangat juang Tianjiao. Dia perlahan menyeka pedang suci dan merasakan dengungan yang tampaknya tidak diinginkan. Su Jie menoleh ke belakang dengan serius dan mengatakan apa yang ada di pikirannya. Pria sekuat itu langka. Selama ribuan tahun, aku telah menderita kesulitan meningkatkan ilmu pedangku. Aku bermaksud meminta Yi Feng untuk membantuku berlatih ilmu pedang. Apakah kamu bersedia membantuku memintanya? Bai Piao Piao mendongak dengan linglung, seolah-olah dia tidak memikirkan hal ini. Mungkinkah kamu enggan berpisah dengannya? Pertanyaan santai itu tanpa ada gebrakan, seolah-olah dia sedang berbicara tentang harta karun, tetapi itu mengejutkan telinga Bai Piao Piao dan membuatnya tersipu, dan dia buru-buru tergagap untuk membela diri. Tidak, tidak mungkin. Dia tidak ada hubungannya denganku, bagaimana mungkin aku mengatakan aku enggan melepaskannya? Jika kamu ingin berlatih pedang, temukan saja dia. Itu saja. Bai Piao Piao tidak berani mendongak lagi, karena takut dianggap tidak normal, tetapi hatinya sangat manis, seolah-olah Yi Feng ditegaskan oleh Su Jie, yang membuatnya sangat bahagia. Tersipu lebih baik daripada dialog yang tak terhitung jumlahnya, dan itu juga menenangkan semua kekhawatiran. Kedua wanita itu berbicara lama di malam hari, dan harapan di mata mereka menjadi semakin kuat. Tanpa mereka sadari, matahari terbit di luar jendela. Raungan gila meledak di langit, dan itu juga menutupi cahaya redup matahari pagi. Wanita jalang, orang suci ini akan memotongmu menjadi beberapa bagian.